Hey, hey, hey. Selamat datang ya. Pertama kali ya di channel saya. Selamat datang di Radio Review Ridwan. Azik. Triple R, ya kan? Di sini apa ya? Aku mau bahas-bahas ya, bahas tentang yang terjadi di dunia inilah. Ya, intinya bukan politik. Ya, inilah entertainment seperti itu. Jadi, baru-baru ini di Twitter ramai ya, ramai dengan apa ya, fans itu banyak, fans AOT atau Attack on Titan banyak, toxic, katanya toxic ke direktor yang bernama nih, siapa nih, Teryuki Omine ya. Ada dua komplain. Yang pertama di episode 5-nya, katanya itu OST-nya salah. Oke. Yang kedua, di episode 6 katanya CGI-nya jelek ya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama episode 5 deh. Yang episode 5. Katanya itu ini OST-nya gak cocok. Coba aku dengar lagi ya. Oke, kembali. Jadi katanya OST-nya itu nggak cocok ya sama dengan episode 5. Itu OST yang mana ya? Mungkin OST yang pas ini kali, Eren itu berubah. Ya, pas Eren berubah itu. Yang aku akan tetap maju ke depan. Yang pas di terakhirnya kali. Itu apa ya? Menurutku biasa aja ya, kan itu ini apa namanya ya, feel anime itu yang AOT dengan yang dulu itu beda banget. Yang ini menurut aku ya, yang season 1, season 2, season 3 itu feelnya itu kayak ada nih seorang bocah ya bernama Eren dengan kawan-kawannya itu diserang ya sama Titan. Jadi mereka itu sedih, ke dan sedihnya itu kehilangan keluarga, kehilangan yang disayang, cewek atau cowok atau pacar atau anak gitu kan. Itu karena hal itu mereka jadi marah. Nah, itu feel season 1 sampai season 3 Attack on Titan. Nah, di season keempat, di final season ini feel-nya beda jauh sama apa feel yang season 1, season 2, season 3. Dimana final season Attack on Titan ini berbicara tentang perang. Ini mohon maaf spoiler ya. Kan udah di episode 1 udah ditunjukkan, wah, udah perang nih, ya kan? Si Rainer sama Zeke turun perang. Itu satu tuh. Yang kedua, ini episode 5. Udah perang aja, ya kan? Si Eren mengamuk. Dia ini mengamuk di Liberio. Nah, ini sedikit spoiler. Kedepannya, abis mereka dari Liberio kan pulang ke Pulau Paradis. Itu perang lagi. Ya sebelum perang itu masih ada kayak cerita-cerita tentang si Eren di penjara lah. Ini mohon maaf ya spoiler ya. Yang belum baca manga, mohon maaf. Yang hanya menonton anime. Mohon maaf ya. Jadi ya menurutku nggak apa-apa sih. Banyak yang bilang ini apa? Banyak yang bilang apa namanya? Harus pakai UC Big Girl. Aduh, ini harusnya ya mau scene itu dipakai Big Girl, UC Big Girl, atau pakai OST yang lain, mau pakai Endgame pun nggak masalah. Intinya gitu kan. Ya menurut aku UC Big Girl itu stop sampai season 3. Karena itu uh, karena UC Big Girl itu menggambarkan banget dimana
perasaan-perasaan semua orang-orang di karakter-karakter itu. Coba ini ya, aku bacain deh. Aku bacain nih eh, apa lirik dari You See Big Girl. Ini tidak ditranslate ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris maksudnya. Nih, tears, anger, pity, cruelty. Terus peace, chaos, fate, betrayal. We will fight against our fate. We will not give ourselves our destiny. Nah, terus ini masuk refnya. With sadness and decision in our hearts, we show our will to go further. No one can be arbitrarily deprived of his life. Itu tuh tears, sedih, kesedihan, anger, kemarahan, pity apa ya? Apa tuh arti? pity. Coba pity translate. Nah, pity kasihan, rasa kasihan. Terus cruelty itu kekejaman kalau nggak salah ya. Cruelty, nah terus kekejaman. Terus peace, kedamaian. Chaos, apa ya? Ricuh. Nah itu semua itu di season 1, season 2, season 3. Kesedihan, Eren hilangan ibunya. Kemarahan, dia mau ini, si Eren mau ngebunuh semua Titan. Bukan cuma Eren ya, banyak. Si Connie kehilangan ibunya jadi Titan. Itu kalau kalian udah baca manga, jangan deh, aku mau spoiler. Nanti tunggu aja. Itu si Connie emang desperate, emang pengen banget untuk ubah ibunya itu jadi manusia lagi. Nanti kalau kalian udah baca manga, itu di chapter berapa ya? Di chapter, pokoknya mereka itu udah balik ke paradis. Pokoknya pas mereka udah balik ke paradis. Nah terus ini we will fight against our fate. Nah itu season 1, season 2, season 3 kan ini. Kalau mau hidup ya harus ini Tatakae ya kan? Eren Tatakae. Nah terus ini with sadness and decision in our hearts, we show our will to go further. Itu sebenarnya mereka semua di ini itu sedih. Wah kan di season berapa ya? Season 2 kalau nggak salah. Yang pas si ada light in the end of the tunnel. Asik bahasanya keren ya. Cahaya di ujung di ujung goa. Bahwa Titan itu manusia. Nah, itu stres itu si Levi. Itu kan bilang jadi selama ini aku berlatih untuk membunuh manusia. Nah, terus si Hanji-san bilang belum ada bukti kuat. Nah, terus di season 3-nya dijelasin kalau Titan itu emang dari manusia. Itu. Nah, itu we show our will to go further. Pokoknya apapun yang terjadi harus ke depan. Mau siapa yang mati kek, mau si Moblit yang mati, mau si Levi yang mati, harus tetap maju ke depan. Gitu. Itu You See Big Girl itu seharusnya stop di season 3. Gak usah dilanjutin ke ini season 5 di final season. Udah cukup sampai situ ya. Terus apa lagi ya? Komplainnya. Nah, komplain kedua nih. Ini episode 6. Apa namanya? CGI, penggunaan CGI. Itu aku baca yang komen tuh, yang padahal di episode 6 ini si siapa sih namanya? Mana? Aduh, mana ya namanya? Si direktur Teruyuki Omine ini enggak ikut project di episode 6. Malah dicaci maki, malah diancam untuk dibunuh pula. Duh, kasihan banget. Ini katanya CGI-nya ini ada yang bilang bagus, tapi katanya udah berlebihan. Ya menurutku
biasa aja. Malah harus bersyukur loh, apa apa anime itu sekarang udah mulai pakai CGI. Dan di sini klik apa apa ya aku lihat sejauh ini ya, mereka itu apa studio Mappa, yang studio yang handle semua Attack on Titan Final Season ini eh ini mereka pakai CGI hanya ini hanya apa ya hanya ketika kalau titannya lagi diem, atau cuma gerakan-gerakan kecil kayak si Eren nengok. Kalau ini yang udah nonton episode 6 ya, si Eren nengok ke ini penontonnya di awal, terus si Eren ngelindungin ini tengkuknya, itu CGI itu. Terus di episode 1 si Zeke itu apa baseball bat jadi pemain baseball dia, itu CGI itu. Terus sisanya ini apa digambar animasi. Aduh, itu aku baca kasihan banget. Itu pasti yang komen-komen itu ini apa anak-anak ini fans dadakan yang tahu Attack on Titan, yang tahu Attack on Titan pun dari TikTok. Untung aja nggak ada Indonesia. Kalau ada, aduh, udahlah. Stop nonton anime kamu ya. Terus ini lagi ada yang komen apa CGI-nya dibandingin dengan apa, coba tebak ya. Dibandingin dengan Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Aduh, itu mah udah beda jauh. itu beda jauh banget. Itu beda jauh, asli beda jauh. Kalau Demon Slayer ya, mungkin yang bilang CGI Demon Slayer bagus ini nonton ini kali ya, nonton movie-nya doang kali ya. Nanti itu aku mau review juga apa movie-nya Kimetsu no Yaiba ya, kalau ada waktu lah nanti. Ini katanya tuh halo ini nggak tahu siapa nih yang tweet nih, tweetnya: halo sobat, saya baru saja menonton episode ke-6 Attack on Titan dan itu keren, tapi yang benar saja kawan, mengapa mereka menggunakan animasi 3D dalam segala hal dan itu sangat jelek. Stop it. Saya tidak mengerti mengapa mereka masih memberitakan itu. Kemarin aku membiarkannya berlalu, tapi lain kali aku tidak akan begitu ramah. Ya kan nggak apa-apa, nggak semua scene Titan itu dibuat CGI. Lu gila apa ya? Itu Mappa itu tunggu bentar. Mappa Studio itu apa aja yang di ini? Yang di apa? Yang di yang dipegang animenya. Mappa apa? Anime list. Yang aku tahu itu cuma ini Jujutsu Kaisen ya kan. Terus Attack on Titan itu yang Kakegurui. Nah, yang aku nonton cuma Jujutsu Kaisen, Kakegurui. Yang sisanya aneh nih, The God of High School atau itu bagus tuh. Inuyashiki, apa lagi ya? Yang pakai CGI ya? Yang pakai CGI ya yang baru aku tahu ya, baru SNK sih, baru Shingeki no Kyojin. Dan menurut aku tuh nggak apa-apa sih. Dan kan ini ada rumor juga kalau budget yang dikasih ini cuma sedikit. Katanya. Itu belum fakta, itu hanya katanya. Budget yang diberikan ke Mappa ini untuk anime Attack on Titan itu sedikit. Aduh. Jadi kasihan sama yang apa? Itu animator di Mappa, karyawan itu sampai depresi loh, mau bunuh diri. Itu si direktur itu si Mas Omine itu mau diri. Aduh, ya tolong ya, ayolah. Itu yang denger UC Big Girl pun kembali lagi ya di episode 5. Itu yang denger UC Big Girl tahu artinya nggak? Cuma denger ini kali apa
semboyan. Aduh, kasihan banget, kasihan. Ayolah, janganlah. Apalagi yang hanya nonton bajakan ya kan. Apalagi yang hanya nonton bajakan. Eh, Kritik boleh, nggak masalah. Yang penting jangan sampai buat mereka depresi. Jangan buat sampai kreator-kreator itu depresi. Janganlah, ayolah. Kita aja, mereka aja itu banyak loh, banyak. Sampai ada yang sampai nggak tidur, sampai pagi apa buat animasinya. Ayolah, kasihanilah mereka lah. Ya kritik boleh lah, tapi jangan jangan sampai ngancem bunuh atau bilang atau apa bandingin dengan anime lain. Jangan itu nggak boleh ya, nggak boleh. Masalah kalian juga ini kan bajakan, janganlah. Udah bajakan komplain bacot ya kan. Terus fans dadakan. Aduh, masa kritik mereka ini negatif banget. Aduh, kasihan banget, kasihan. Masalahnya abis apa? Abis netizen itu komen buruk itu, ini langsung jawab sih itu si sutradara tuh, si Teruyuki. Aku nggak ikut kok. Aduh, kasihan banget. Tapi abis itu dihapus lagi. Aduh, kasihan. Untung aja Indo gak gitu ya. Enjoy ya kan, skuy. Aduh nih, banyak nih tuh. Mapa tuh. Nih komen-komen ini nih yang dukung. Mapa has been working their asses for over a year tuh, setahun. So that they would deliver a masterpiece, and there are a couple of snowflakes who didn't like the music that was chosen during Aaron's transformation. These people are effing unbelievable tuh. Banyak ya, masih banyak yang gak, yang setuju aja gitu loh kalau OST-nya gitu. OST-nya itu ya kayaknya udah sesuai deh. Coba kalian denger ya. Kalau kalian itu mau apa? Mau merinding nonton anime ini, coba nonton episode 2. Yang pas si Rainer itu cerita tentang pengalamannya di Pulau Paradis. Aduh, itu aku aja merinding, pakai headset pula. Merinding. Sound 7.1. Itu merinding banget sumpah. Aku aja takut. Itu kan si Rainer cerita kalau mereka itu iblis. Sumpah itu emang kayak iblis beneran. Asli takut banget. Aku aja merinding gitu loh. Sampai sekarang merinding nih. Cuma nggak pakai kamera aja. Dah, mungkin hanya itu aja sih yang mau saya bahas. Jadi teman-teman ya ayolah, jangan kritik negatif ke kreatornya. Ayolah, janganlah. Ya. Nih selanjutnya apa lagi nih di episode 7 apa nggak ada Godzilla. Atau ini apa ada scene yang dipotong. Nah, ngomong-ngomong scene yang dipotong, aku aja pertama kali nonton anime itu nonton Shingeki no Kyojin ini kan, ini seharusnya ada scene si Piek Nungging ya kan. Nah itu aku loh kok nggak ada. Terus baca-baca di Instagram ya kan, oh ternyata mungkin di skip. Nah buktinya di episode selanjutnya ada si Piek Nungging. Nah ini lagi apa, aku juga pas nonton kemarin itu episode 5 kalau nggak salah, pas yang Declaration of War itu pertama aku kan baca manganya ya, pokoknya sampai terakhir aku udah baca manga ya. Ya dan nggak menyesal sama sekali, udah baca manga terlebih dahulu, malah lebih hype nonton animenya gitu loh. Aku malah lebih menunggu, wah ini akan dianimasikan seperti apa ya Mappa. Dan sejauh ini animasi Mappa itu mucho completo. Pokoknya masih terbaik sampai sekarang. Gak ada yang, menurut aku ya, belum ada yang blunder. Belum ada. Nah di episode 5 itu aku kan baca manga, aku tuh nyari ini scene
si Kakashi Taibur ini si Willy Taibur ini ngomong sama si Captain Magat di kereta mana ya, kok nggak dimasukin ya kan, ternyata dimasukinnya di episode selanjutnya, di episode 6. Aku juga baru ingat, oh iya bener, ini dulu dimakan dulu, terus di ini ada flashback sedikit. Nah itu aku aja bingung loh kok diilangin. Aku aja mikir, oh ini pasti diimprove lah, ini dipendekin, soalnya Attack on Titan ini cuma 16 episode pak, dan episode 7 ini akan ada kemunculan Armin kolosal Titan. Itu nggak sabar aku mau lihat. Terus ke-8 ya kita udah tahu judulnya aja peluru pembunuh. Aduh, kita udah tahu ya yang baca manga siapa yang bakal mati. Dan mungkin episode 9 apa ya, pas mereka balik ke Paradis kan. Nah itu ini jelasin tentang ini, mungkin jelasin tentang apa si Yelena itu bagaimana, lo kok bisa ada si Yelena nih. Nah gitu, itu prediksi aku ya, episode 9 itu bakal jelasin, mungkin masih akan jelasin apa kan si pasukan Marley ini kan ke Pulau Paradis. Terus itu terus ada ini, terus dicegat sama Eren sama Armin. Lu gila lu, ada kolosal Titan tiba-tiba. Nah, terus itu di situ muncul si Yelena. Nah, dari situ si Sasha belajar sniper. Nah, episode 10 sepertinya itu masih inilah, masih bahas-bahas cerita lah. Mungkin ada masalah politik. Terus episode 11, 11, 12, 13, 14 itu mungkin udah fight. Ya kan? Si Levi lawan si Zeke part 2 ya kan? Itu aku nggak sabar lihat animasinya kayak gimana. Ya ampun. Ya, demikian radio kali ini. Asik. Di radio kali ini. Dan ingat ya teman-teman, tolong jangan kritik-kritik yang tidak baik ke kreator-kreatornya. Oke? Ayolah, janganlah, mereka itu udah usaha loh. Kan MAPPA juga itu MAPPA juga itu bukan cuma satu anime loh yang dipegang. Yang dipegang maksudnya bukan hanya satu anime yang dibuatnya itu gitu loh. Ada Jujutsu Kaisen, mana Jujutsu Kaisen aja ini nggak ada yang protes. Ini Attack on Titan banyak yang protes. Aduh. Tapi kalau mau bandingin CGI ya, kalau jujur nih, kalau mau bandingin CGI, masih CGI Demon Slayer yang bagus dari Attack on Titan. Karena Attack on Titan juga pun ya kan ini cuma hanya gerakan-gerakan minim, kayak udah bilang tadi, si Eren nengok ke penonton, terus si Eren apa namanya ini ngelindungin tengkuknya, itu CGI itu. Nah kalau Demon Slayer itu digabungin animasi 2 dimensi sama CGI. Itu kalau yang kalian yang udah nonton filmnya, yang nonton movie-nya, itu merinding sumpah. Yang CGI-nya itu di salju. Itu salju CGI banget tuh. Aku aja udah bisa nebak. Ini CGI nih. Terus yang kedua airnya CGI. Itu pas si Tanjiro mau disuruh ibunya, nak ambil air dong. Nah itu CGI, itu airnya. Itu kelihatan banget perbedaan air di TV seriesnya, di animenya sama di movie-nya. Itu beda jauh. Itu air di movie-nya itu emang jernih, kayak 3D, kayak air 3D, kayak air beneran. Nah terus apinya pas di si bocil perempuan itu mau nusuk ini krisis core inti badan dari ini si Rengoku. Kan mereka tidur, terus dia diperantain sama iblis, harus bunuh mereka. Ya itu apinya, wow, keren. Nah itu sisanya animasi.
animasi biasa gitu. Emang masih beda jauh sih. Terus CGI di movie-nya itu pohon, kereta api, terus tentakel si Enmu, si iblis kereta. Itu ini dan sisanya animasi. Dan itu keren. Apa ya yang ini apa tuh? Ufotable kalau nggak salah. Itu you did a great job, man. Mapa juga you did a great job. Ya. Tolong ya teman-teman, jangan kritik ini kritik negatif ke kreator-kreator, apalagi nih Attack on Titan ditunggu-tunggu loh. Seharusnya April 2020, Desember. Gara-gara apa? Corona. Oke, demikian radio review Ridwan, asik. Ini kalau misalnya rame nih, aku lanjutin. Dan kalau nggak rame, aku lanjutin juga. Loh kenapa aku mau, ya aku kan ini suka ngomong. Suka ngomongin sesuatu gitu, bahas-bahas sesuatu lah, kayak menarik aja gitu loh, bisa bertukar pikiran ya kan. Oke, demikian radio review dan episode 1 ya, episode 1 ini ya, episode 1. Jikalau ada apa komplain-komplain di episode selanjutnya, bahas lagi lah. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, terus komen ya pendapat kalian tentang ini, tentang apa, tentang ini, komplain-komplain ini, dan like-nya ya guys ya, dan share ke teman-teman kalian yang nonton animenya, dan siapa tahu ya kan mereka tertarik untuk komen ya. Oke, and see you.